Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rumah Belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Kali ini kita membahas bab 6, kritik dan esai sastra untuk kelas 12 SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Dengan mempelajari bab ini maka siswa diharapkan 3.12 membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. 4.12 menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik lisan maupun tulis. 3.13 menganalisis sistematika dan kebahasan kritik dan esai. 4.13 mengonstruksi sebuah kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasan baik secara lisan maupun tulis. 3.14 mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama fiksi. 4.14 menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama fiksi. Materi ini kita bagi menjadi 5 bagian. A. Pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. B. Perbandingan kritik dengan esai sastra. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. D. Menganalisis sistematika dan kebahasan kritik sastra dan esai. E. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Kita masuk pada materi pertama. A. Pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. Pengertian kritik sastra dan esai. Jenis kritik sastra dan esai. Pertama, jenis kritik sastra. Kedua, jenis esai. Ciri kritik sastra dan esai. Pertama, ciri kritik sastra dan ciri esai. Definisi kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis kritik. Kritik sastra intrinsik, kritik sastra ekstrinsik, kritik deduktif, kritik induktif, kritik impresionik, kritik penghakiman, serta kritik teknis. Jenis esai. Esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, serta esai kritik. Ciri-ciri kritik sastra. Pertama, memberikan tanggapan terhadap karya sastra. Kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Keenam, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Ciri-ciri esai. Berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulis, memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. B. Perbandingan kritik dengan esai sastra.
mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Unsur pendukung kritik. Pertama, sinopsis karya, alasan logis, serta teori pendukung. Perbandingan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan serta berdasarkan sudut pandang penulisnya. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Kritik dan esai. Menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra, serta menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Tahapan penyusunan pernyataan kritik terhadap karya sastra. Pertama, tahap deskripsi. Kedua, tahap penafsiran. Ketiga, tahap analisis. Keempat, tahap evaluasi. Langkah penyusunan paragraf dalam menulis esai. Pertama, menentukan judul esai. Kedua, menentukan topik permasalahan. Ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Kelima, membuat kerangka paragraf. Keenam, membuat paragraf pembuka. Ketujuh, membuat paragraf pengembang. Serta kedelapan, membuat paragraf penutup. D. Analisis sistematika dan kebahasan kritik sastra dan esai. Membandingkan sistematika kritik sastra dan esai, serta menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Sistematika kritik dan esai. Kritik berupa argumen, pernyataan pendapat atau tesis, serta penegasan ulang. Sedangkan esai terdiri dari pendahuluan atau pernyataan umum, isi atau argumen, simpulan atau penegasan ulang. Kebahasan kritik sastra dan esai. Pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kedua, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ketiga, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Keempat, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. E. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika kebahasaan. Pertama, mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Kedua, mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Demikian materi singkat kita kali ini. Semoga berguna buat para siswa, orang tua yang mendampingi, teman-teman guru, serta pemerhati bahasa Indonesia. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Ini adalah buku pegangan yang saya gunakan. Buku ini juga merupakan pegangan yang saya pakai. Terima kasih. Silakan beri tanda like, komentar yang membangun dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.